Ya, kita coba akan bahas hal ini pemirsa. Kita memang mengawal kasus ini dari awal hingga saat ini dan sudah bergulir saat ini diproses oleh Barreskrim Mabes Polri dari penyelidikan hingga naik ke tingkat penyidikan. Tapi kita masih menunggu kapan status tersangka ini disematkan oleh Barreskrim Mabes Polri. Akankah kemudian terwujud atau tidak? Kita coba akan bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir ada Mas Muhammad Najih Arobadloni, pengamat pendidikan Islam, sekaligus juga beliau ini merupakan Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme MUI ya Mas ya. Betul. Selamat pagi, assalamualaikum. Ya, selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu kan prosesnya kita tahu masih bergulir gitu. Nah, dikaitkannya soal Al Zaitun ini berkaitan erat pasti dengan NI KW 9 gitu ya. Nah, perjalanannya kan panjang ya Mas ya. Iya. Tapi sebelum kita mengeksplorasi lagi soal Panji Gumilang, NII-nya itu sekarang itu masih terafiliasi dengan Al Zaitun, dan kalaupun misalnya masih terafiliasi, masih ada nggak aktivitasnya, ngapain sekarang? Ya, tentu saja bahwa keterkaitan antara Al Zaitun dengan NI itu tidak bisa dinafikan. Itu suatu fakta yang saya kira terang benderang ya, dan banyak sekali bukti-bukti terkait hal tersebut. Kalau NII sendiri, NII kan dari mulai awal didirikan oleh namanya Sekar Maji Kertoswiryo untuk mendirikan negara Islam. Sampai hari ini sebetulnya pergerakan mereka masih terus berjalan ya, meskipun gerakan militer terakhir mereka itu tahun 1962 ya. Setelah pasca tahun 1962 mereka mereorganisasi ya. Kemudian Kertoswiryo kan akhirnya dihukum mati di zaman Presiden Soekarno. Sudah dibubarkan kan pada saat itu sudah ya? dibubarkan, tetapi gerakan mereka tetap berjalan. Dan beberapa kasus itu terjadi, artinya beberapa jadi gini, NII itu kan induk organisasi teror yang ada di Indonesia. Baik itu yang ada hari ini seperti Jamaah Islamiyah, JI, maupun Jamaah Ansarud Daulah, JAD. Kalau kita runut, genealoginya akan sampai ke NII. Karena pendiri JI, Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar itu adalah anggota NII. Jadi sebetulnya NII ini induk organisasi teror yang ada di Indonesia. Beranak pinak, cukup banyak berkembang. NII sendiri juga tetap berkembang ya. Kan dulu berkembang di Aceh, berkembang di Sulawesi, ada Kahar Mudzakkar, ada Daud Bereh, dan seterusnya. Termasuk beberapa kasus pengeboman yang pernah terjadi di Indonesia itu juga sangat terkait dengan NII. Nah masuknya Panji Gumilang kemudian dianggap Al Zaitun kemudian terafiliasi dengan NII, itu sejak kapan dan apa yang membuat Panji Gumilang ini ya seolah-olah sulit tersentuh gitu? Kalau keterkaitan sejak awal berdirinya Al Zaitun itu terkait dengan NII. Jadi kan Panji Gumilang ini komandan KW 9, Komandemen Wilayah 9 ya. Kemudian di tahun 60-an dia terpengaruh oleh ajaran Isa Bugis. Jadi selain NII, dia ini terpengaruh juga oleh ajaran Isa Bugis. Nah, kemudian juga ada namanya Karim Hasan, Lembaga Kerasulan. Jadi Panji Gumilang ini sudah sinkretik sebenarnya. Nah, kemudian di Cisaat Sukabumi tahun 70-an dia menyebarkan ajaran Isa Bugis itu. Lalu kemudian diusir oleh warga, ditolak oleh warga. Kemudian dia memindahkan wilayah propagandanya ini ke Subang, kemudian ke Indramayu. Nah, di Indramayu itulah dia melakukan restrukturisasi tadi. Dia mulai mengubah strateginya dari yang tadinya Kertoswiryo itu menggunakan militer, dia menggunakan pendekatan lain, membuat gerakan civil society seperti Masyarakat Indonesia Membangun, Yayasan Pesantren Indonesia, sampai dengan sekarang namanya LMK. Nah, ini yang membawahi Al Zaitun. Jadi Al Zaitun sejak awal berdirinya itu terkait dengan NII ya. Sampai dengan hari ini tidak pernah ada pernyataan bahwa mereka itu sudah keluar dari NII. Mas Najih, kalau sejak awal kemudian dibangunnya Al Zaitun ini memang terafiliasi dengan NII, dengan adanya Panji Gumilang yang juga tercemar oleh paham Isa Bugis, mengapa kemudian bisa lolos Al Zaitun kemudian mendapatkan izin oleh pemerintah? Iya, sebetulnya begini. Ya, ini kan informasi yang mungkin tidak banyak diketahui oleh publik ya. Panji Gumilang itu sebetulnya dulu waktu NII dibubarkan itu kan banyak beberapa tokoh NII itu digalang oleh pemerintah, direkrutlah oleh intelijen. Nah, ini dibina? Iya, dibina. Gitu. Termasuk Panji Gumilang. Waktu itu kepentingan pemerintah dua, ya tidak sepenuhnya salah ya, mungkin juga beberapa nama pejabat disebut dalam hal ini. Tidak sepenuhnya salah sebetulnya, karena waktu itu mindset pemerintah pada saat itu yang pertama harus menundukkan gerakan mereka itu. Yang kedua, mereka NII ini bermanfaat untuk meredam aksi PKI. Nah, karena dua hal ini. Kemudian dari situ Panji Gumilang mengenal banyak perwira intelijen sebetulnya.
Jadi Panji Gumilang termasuk adiknya kan akhirnya menjadi agen aktif di BIN ya, yang MYRAS itu, Muhammad Yusuf Rasidi itu. Nah, Panji Gumilang sendiri memanfaatkan kedekatannya dengan beberapa tokoh intelijen itu untuk mendirikan Al-Zaitun. Sehingga ketika NII dibubarkan dan banyak tokoh NII ditangkap, Panji Gumilang tetap selamat. Padahal dia di lapangan, anggota-anggota itu mengaku bahwa pimpinannya adalah Panji Gumilang. Tapi anggotanya ditangkap, Panji Gumilang tetap bebas sampai dengan hari ini. Dan saya juga masih ragu sebetulnya pemerintah serius menangani ini. Karena pernyataan terakhir dari Wakil Presiden menyatakan bahwa tidak akan menutup Al-Zaitun. Ya, ini sama kasusnya dengan pada saat investigasi 2002 kemarin ya dari MUI yang kemudian hasilnya ya pembinaan. Hingga saat ini begitu. Ya, kalau pembinaan kan dari dulu, dari awal berdirinya itu pembinaan, mau sampai kapan? Ini persoalan akan jadi bom waktu dan terus-menerus ini akan secara periodik akan menjadi persoalan kembali kalau tidak ditangani secara serius hari ini. Tapi memang ini kan kepentingan politiknya kental ya. NII itu bagaimanapun kan masanya cukup besar, ratusan ribu. Ada yang memperkirakan itu 300.000 anggotanya. Nah, itu kan ini kan suatu suara yang besar bagi politisi gitu. Artinya ada suara yang besar. Di Al-Zaitun sendiri kan setiap pemilu juga ada TPS-TPS yang didirikan di sana. Dan ini anggotanya solid gitu. Artinya Imam Panji Gumilang bilang apapun, 300.000 ini akan ikut. Oke, Mas, gitu. Soal bom waktu yang tadi Anda sampaikan gitu ya. Bom waktunya akan seperti apa bayangannya? Karena apakah masih memiliki semangat negara Islam Indonesia begitu, mendirikan negara sendiri gitu? Iya, pertama mereka kan mengajarkan NKRI itu bahwa di sana ada bendera dan seterusnya, itu kan sebetulnya kamuflase. Ini suatu hal yang klise dan itu sering sekali terjadi di kelompok teror manapun, pasti melakukan kamuflase atau yang di dalam bahasa lain kadang-kadang disebut takiyah gitu atau namanya bitona. Itu kan suatu hal yang kepura-puraan gitu. Tapi kan pendidikan anti NKRI kemudian takfiri itu kan sangat berbahaya gitu. Satu, anti negara, yang kedua intoleran karena menganggap kelompok di luarnya adalah kafir gitu. Kemudian yang lain tentu saja adalah penyimpangannya yang diadopsi dari ajaran Isa Bugis tadi. Ini kan bisa merusak tatanan keagamaan masyarakat dan ini masyarakat bisa menjadi korban untuk penyesatan-penyesatannya. Sekarang kalau misalnya Panji Gumilang ini kan tidak menyebarkan ajarannya untuk internalnya, sekarang kan dipropagandakan ke publik. Dengan kanal YouTube gitu. dan lain-lain dengan kanal YouTube-nya, dengan video-video saluran-saluran yang lain termasuk di televisi. Bahkan ketika Panji Gumilang muncul di ruang-ruang publik seperti di Bareskrim kemarin, dia menyampaikan salam Yahudinya, kemudian dan seterusnya. Ini kan kalau pemerintah tidak memproteksi, artinya tidak menindak Panji Gumilang dan Al-Zaitun, maka besar kemungkinan yang menjadi korban adalah masyarakat kita sendiri. Mas, bagaimana seorang Panji Gumilang menginfiltrasi pemahamannya kepada siapapun yang ada di Al-Zaitun? Apakah itu terbatas pada kelompok tertentu? Karena kita kan sempat bicara nih sama alumninya ya, alumninya sih kalau Sandri bilang pengajarannya nggak ada yang berbeda kok gitu dengan kurikulum dan lain sebagainya. Bahkan alumninya pun malah menyampaikan kita juga nggak dipaksa ikut-ikutan gitu. Nah, siapa saja yang menjadi target begitu loh Panji Gumilang untuk mengikut dalam NII? Iya, kita memahami kalau itu yang bicara alumni ya, karena kan bagaimanapun kalau misalnya tabir Al-Zaitun ini terbuka kan yang menjadi korban adalah alumni. Image-nya bagaimana nanti di masyarakat gitu. Tetapi ini kan demi kepentingan yang lebih besar yaitu bangsa dan negara. Sekarang kalau di ruang publik saja dipropagandakan, apalagi yang ada di dalam pesantren Al-Zaitun. Kan begitu logikanya. Nah, ada menurut beberapa wali santri juga ya, dan beberapa ada alumni yang lain juga, versi yang lain, dia yang bercerita bahwa sebetulnya kurikulumnya memang ada kurikulum yang formal ya, artinya ada kurikulum, digunakan kurikulum Kementerian Agama dan beberapa buku yang diambil dari Gontor gitu. Tetapi di luar itu kan ada hidden kurikulum. Mas, Anda kan juga meneliti Al-Zaitun cukup lama. Anda memang betul-betul melihat tidak kan kalau informasi yang beredar termasuk juga apa yang disampaikan oleh beberapa mantan santri begitu ya. Memang di dalam itu memang nampak ada dua kelompok yang berbeda, yaitu memang kelompok para santri yang memang betul-betul sekolah di sana untuk menuntut ilmu dengan diberikan kurikulum yang semestinya sesuai dengan Kementerian Agama. Ada juga memang para santri yang berasal dari anak-anak jamaah NI yang kemudian juga diberikan pemahaman NI di sana. Nah, Anda juga melihat hal ini tidak? Ya. Dijawabin nanti ya Mas, usai jeda saat lagi.